Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 23301035 dan saya Ega dengan NIM 2330103002. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan pendidikan suatu lembaga atau institusi pendidikan. Yang pertama adalah konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Bagian yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan kebutuhan tenaga pendidikan dan sumber daya kependidikan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah membangun struktur organisasi yang efisien dan efektif. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah melaksanakan program pendidik dan kegiatan pengajaran. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan adalah mengawasi kinerja kerja dan proses pendidikan. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi adalah menilai hasil pembelajaran dan efektivitas program pendidikan. Materi yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan yang kuat dan institusi pendidikan. Yang kedua adalah partisipasi. Mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Ialah memastikan tanggung jawab dan dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Ialah investasi dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidikan. Yang kelima adalah fleksibilitas. Bersikap fleksibel dalam mengatasi perubahan dan tantangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pegawai, yaitu sebuah rancangan program yang terurut tentang kebutuhan dan pengadaan atau pasokan tenaga kerja. Perencanaan pegawai memiliki tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mendukung tujuan organisasi melalui pengadaan dan pemanfaatan SDM yang memiliki potensi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Tujuan khusus yaitu menetapkan jabatan dan pekerjaan yang kosong atau dalam jangka waktu 1 tahun mendatang yang sudah harus diisi. Yang kedua yaitu pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah kegiatan menambah pegawai yang diperlukan pada umumnya disebabkan oleh adanya pegawai yang berhenti, pensiun, atau kasus karena perluasan organisasi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan pegawai, yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pegawai untuk mencapai keberhasilan pekerjaan individual dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik. Yang keempat yaitu promosi dan mutasi. Promosi adalah suatu proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan manajerial dan juga menyangkut setiap pengawasan terhadap pekerjaan. Mutasi adalah kegiatan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi tanggung jawab dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan puas dengan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan. Selanjutnya, teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Poin yang A, metode tradisional yang mengambil masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan
tingkat keterampilan dalam organisasi. 2. Metode perencanaan terpadu. Mempersiapkan SDM pada masa sekarang tidak lagi terbatas pada masalah permintaan tenaga kerja. Perencanaan SDM ini bersifat lebih luas. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Yang pertama adalah yayasan dan kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan sumber daya baik secara pendidikan atau tenaga kependidikan. Yang kedua adalah pengawas bertugas melaksanakan kegiatan yang dilakukan guru melalui manajemen dan melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar dengan datang ke sekolah terprogram. Sekian materi dari kami, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.